Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar dan tugas akhir dari mata kuliah pemrograman perangkat piranti bergerak dengan dosen pengampu yaitu Agus Suheri STMkom. Di sini kami mengambil judul aplikasi yaitu Ecoskop. Di sini ada nama-nama anggota. Yang pertama yaitu ketua, yaitu Dimas Arta Nugraha, dan anggota saya sendiri yaitu Santi Rahmawati Usman, ada Wildan Dwi Stresno, Cut Nabila Jilpa, dan Neng Anissa. Isi pembahasan yang akan kami presentasikan ada 13, yaitu yang pertama latar belakang dan motivasi, yang kedua yaitu tujuan strategis aplikasi, dan yang ketiga yaitu target pengguna, keempat analisis aplikasi, kelima yaitu kebutuhan sistem, dan keenam yaitu teknologi dan struktur tim. Yang ketujuh roadmap pengembangan, 8 prinsip desain UI UX, 9 alur pengguna user flow, 10 yaitu wireframe dan mockup, dan yang ke-11 yaitu arsitektur dan implementasi, yang ke-12 pengujian sistem, dan yang terakhir yaitu penutup dan kesimpulan. Untuk latar belakang dan motivasi akan saya serahkan kepada Wildan Dwi. Latar belakang berangkat keprihatinan terhadap informasi lingkungan yang cenderung teknis atau hanya menonjolkan aspek bencana down scrolling. Muncul kebutuhan akan platform digital yang mampu menyaring dan menyajikan isu ekologi secara utuh, mudah dipahami dan berorientasi solusi. Fenomena eco-anxiety atau kecemasan terhadap kondisi bumi dan overload semakin memperparah ketidakberdayaan masyarakat untuk oleh karena itu dikembangkan Ecoskop atau EcoNews sebagai aplikasi explorer menyediakan berita terkini, tips gaya hidup berkelanjutan, dan fitur interaktif seperti bookmark dan riwayat baca dengan desain antarmuka ramah pengguna berinspirasi alam guna meningkatkan literasi ekologis sekaligus mendorong aksi nyata untuk pelestarian lingkungan. Sini ada tujuan strategis aplikasi. Tujuan strategis pengembangan aplikasi Ecoskop adalah 1. Meningkatkan literasi ekologi, membantu pengguna memahami hubungan timbal balik antara manusia dan alam melalui konten yang edukatif dan mudah dipahami. Yang kedua, mendorong perilaku pro lingkungan, mengubah informasi menjadi aksi nyata seperti melalui fitur pelacakan kebiasaan ramah lingkungan atau partisipasi dalam solusi berkelanjutan. Yang ketiga, menyediakan data lingkungan secara real time, memberikan transparansi informasi kondisi alam terkini untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Jilpa, yaitu target pengguna dan analisis aplikasi. Baik, di sini ada target pengguna. Target pengguna Ecoskop yang pertama ada mahasiswa, generasi muda. Yang kedua ada aktivis lingkungan. Yang ketiga, masyarakat umum yang peduli terhadap isu-isu ekologis serta tertarik mengikuti berita, inovasi, dan gaya hidup ramah lingkungan. Selanjutnya ada analisis aplikasi. Nama aplikasinya Mongabay, deskripsinya platform jurnalisme investigasi lingkungan berbasis data dan riset ilmiah di Indonesia. UI informatif, namun text heavy, kurang visual. Yang kedua ada Greenpeace.org, deskripsi situs kampanye global yang fokus pada aksi nyata atau petisi, donasi, dan laporan krisis. Sangat interaktif tapi bersifat advokasi, bukan netral. Yang terakhir ada National Geographic Environment, bagian dari NetGeo yang menyajikan berita lingkungan dengan visual storytelling berkualitas tinggi, banyak konten premium berbayar.
Dan pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Neng Anissa. Oke, di sini ada dua kebutuhan fungsional dan kebutuhan non fungsional. Satu kebutuhan fungsional yaitu fitur-fitur utama yang harus dimiliki aplikasinya. Ada fitur register dan login pengguna, ada juga menampilkan feed berita lingkungan terkini. Terus yang bagian selanjutnya mengelola berita berdasarkan kategori, misalnya hutan, laut, iklan. Ada juga menampilkan berita trending, terus menyediakan konten tips ramah lingkungan. Ada juga fitur bookmark untuk penyimpanan berita. Terus ada juga fitur pencarian berita berdasarkan kata kunci. Ada juga fitur sharing berita ke platform lain. Terus ada juga fitur penghapusan riwayat baca, dan yang terakhir ada penghapusan berita dari platform bookmark. Terus ada kebutuhan non fungsional, spesifikasi kualitas dan lingkungan sistem, ada kompatibilitas minimal berjalan pada perangkat Android 8.0. Terus ada performa, waktu pemuatan gambar artikel kurang dari 3 detik dengan image caching. Terus ada UI UX-nya, desain antar muka, bersih, eco-friendly design menggunakan planet warna alam hijau, biru dan putih. Terus ada ketersediaan data, mengandalkan koneksi internet untuk mengambil data dari API, namun mendukung offline caching untuk konten yang pernah diakses. Terus ada teknologi yang digunakan oleh kelompok kami. Kami menggunakan bahasa pemrogramannya Dart. Terus ada Firewalk. Terus backend dan database. Ada sumber berita yaitu REST API atau new API. Terus ada ide pengembangan, kita menggunakan visual code. Terus ada desain antarmuka atau UI UX, kita menggunakan Figma. Terus diagram dan dokumentasi kita menggunakan Draw.io. Saya serahkan kepada moderator. Baik, di sini ada struktur timnya. Yang pertama Dimas Arta sebagai ketua tim front end dan back end developer serta membantu dalam penyusunan laporan dan tester. Yang kedua yaitu saya sendiri, Santi Rahmawati Usman sebagai UI dan UX designer. Yang ketiga Wildan Dwi Tresno sebagai penyusun laporan. Yang keempat yaitu Cut Nabila Jilpa sebagai penyusun laporan, dan yang terakhir yaitu Neng Anissa Anahari sebagai tester. Di sini ada roadmap pengembangan. Yang pertama yaitu riset, analisis kebutuhan dan perancangan UI UX di Figma yaitu pada pertemuan 11. Yang kedua yaitu start project integrasi database Firebase dan pembuatan fitur login. Kita mengerjakannya pada pertemuan 12. Yang ketiga yaitu pengembangan fitur utama seperti list berita, kategori, detail artikel. Di sini waktunya kita kerjakan pada pertemuan 13. Yang keempat yaitu implementasi fitur tambahan seperti bookmark dan testing bug. Kita kerjakan pada pertemuan ke-14. Dan yang terakhir yaitu deployment, build aplikasi dan penyusunan laporan proyek akhir. Kita kerjakan pada pertemuan 14. Dan ini adalah pembahasan selanjutnya yaitu prinsip desain UI UX yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu eco-friendly estetik, yang kedua kesederhanaan dan kejelasan, yang ketiga konsistensi visual, yang keempat intuitive dan user-centered, yang kelima aksesibilitas dan keterbacaan, dan yang keenam yaitu responsif terhadap konteks emosional. Yang pertama yaitu desain mengadopsi palet warna alam seperti hijau, biru, dan putih untuk menciptakan kesan segar, tenang, dan selaras dengan tema lingkungan. Yang kedua yaitu kesederhanaan dan kejelasan. Antarmuka bersih, minim gangguan visual dengan hierarki informasi yang jelas, memudahkan pengguna memahami
memahami konten dan navigasi. Yang ketiga yaitu konsistensi visual seperti penggunaan warna, tipografi, icon, dan komponen UI yang seragam di seluruh halaman untuk memperkuat identitas merek dan kenyamanan pengguna. Yang keempat yaitu intuitif dan user-centered. Alur pengguna seperti user flow dirancang linear dan logis dari login hingga akses berita, bookmark, dan profile tanpa langkah yang membingungkan. Yang kelima yaitu aksesibilitas dan keterbacaan. Latar belakang putih, clean white dikombinasikan dengan teks kontras tinggi dan ukuran font yang memadai untuk memastikan kenyamanan membaca. Yang keenam yaitu responsif terhadap konteks emosional. Desain menghindari nuansa negatif atau menakutkan, justru menonjolkan solusi, harapan, dan ajakan bertindak dalam mengurangi exo anxiety. Di sini ada warna-warna serta kode dan psikologi atau makna warnanya. Yang pertama yaitu eco green, melambangkan pertumbuhan, kesuburan, yaitu light forest atau hijau muda lembut, memberikan kesan segar namun lembut, menciptakan nuansa alami tanpa dominasi kuat, mendukung kenyamanan visual. Yang ketiga yaitu deep ocean, melambangkan kedalaman, ketenangan, dan kebijaksanaan, mengasosiasikan elemen air dan stabilitas emosional. Yang keempat yaitu clean white, memberikan kesan kesederhanaan, kebersihan, dan ruang bernapas, meningkatkan keterbacaan dan fokus pada konten. Yang kelima yaitu eat gray, menyampaikan keseimbangan, kestabilan, dan profesionalisme, digunakan untuk elemen sekunder agar tidak mengganggu fokus utama. Yang terakhir yaitu warning red atau merah terang. Warna ini digunakan secara terbatas, menarik perhatian seketika, digunakan untuk peringatan atau tindakan kritis seperti logout atau error, dan memicu respon cepat. Yang ini saya akan serahkan kepada anggota saya. Baik, saya Dimas Nugra. Jadi saya akan menjelaskan alur si penggunanya. Yang pertama dari login. Misalkan si pengguna tidak punya akun, maka harus daftar dulu. Setelah daftar langsung verifikasi akun. Si sistem langsung nge-verifikasi apakah datanya valid atau tidak. Kalau misalkan valid, dapat lagi ke register. Kalau misalkan valid langsung login. Kalau misalkan tidak valid langsung balik lagi ke register. Selanjutnya jika sudah login, si pengguna langsung dialihkan ke personalisasi. Ini tuh kayak questionnaire gitu, harus mengisi kayak si pengguna atau aplikasinya lewat mana, profesinya apa, terus kategori berita yang sukanya itu apa. Kalau misalkan pengen dilewatnya juga bisa langsung ke beranda. Setelah itu beranda langsung mencari berita lewat fitur search engine. Setelah itu membaca berita yang ingin dibaca sama user. Setelah itu langsung lanjut ke bookmark kalau misalkan si pengguna itu ingin menyimpan berita. Selanjutnya ada profile, yang dimana profile ini berisikan riwayat baca berita si user sama jumlah berita yang disimpan sama si user. Dan yang terakhir ada logout. Dan proses selesai sampai sini. Saya berikan kepada Santi. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu wireframe dan mockup. Di sini daftar halaman page yang terdapat dalam wireframe dan mockup aplikasi Ecoscope. Di sini saya menggunakan Balsamic untuk wireframe-nya dan Figma untuk mockup dan prototype-nya. Yang page pertama yaitu sign-up atau daftar, yang kedua login, yang ketiga home, yang keempat trending atau berita populer, yang kelima simpan atau bookmark, yang keenam profile, dan yang ketujuh side navigation. Baik, saya akan membuka aplikasinya. Record. Lanjut. 2, 3. Oke, kelihatan? Kelihatan. Ih, tapi di aku gak ada. Tunggu. Ya Allah. Tunggu. Oke,
Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai wireframe-nya. Di sini ada sign-up, login, profile, home, home navigation, trending, dan simpan. Di wireframe ini saya fokuskan kepada peletakan layoutingnya. Yang pertama, sign-up. Jika tidak mempunyai akun, dan login jika sudah mempunyai akun. Jika sudah login, maka akan diarahkan ke profile dan ke home. Di home ini ada trending, simpan, profile, dan navigasi. Untuk profile sendiri ada layoutnya sudah saya tentukan. Dan disimpan ini dimana page ini tuh berguna untuk menyimpan berita yang kita simpan. Yang terakhir yaitu trending, ada berita-berita yang sedang trending. Di sini saya menyimpan ada big title, subtitle, dan penjelasannya, serta ada logo atau button untuk menyimpan si berita tersebut. Dan yang terakhir yaitu ada navigasi dan ada tombol logoutnya. Oke, saya lanjutkan ke Figma-nya untuk mockup. Di Figma ini konten, warna, dan peletakannya sudah disempurnakan. Kita mulai dari sign-up dulu. Di sign-up ini ada full name atau nama lengkap, yang kedua email, yang ketiga yaitu password. Untuk login, ya Allah. Untuk login sendiri, kita hanya cukup memasukkan email dan passwordnya saja. Seperti yang sudah ada di wireframe, fitur-fitur utamanya seperti ada home, trending, save, dan profile, serta navigasi. Di home ada rekomendasi berita, dan di trending ada berita yang sedang trending, dan juga ada button untuk menyimpan berita tersebut. Dan yang disimpan yaitu berisikan berita-berita yang disimpan oleh kita, dan juga ada button untuk menghapus berita tersebut. Yang terakhir yaitu profile, ada seperti berita yang sudah kita simpan, berita yang sudah kita baca, dan poin yang kita dapatkan. Di home ada navigasi. Di navigasi ini berisi tips ramah lingkungan, yang kedua jejak karbon, yang ketiga yaitu kategorinya, yaitu seperti konversi air, daur ulang, dan ada juga pengaturan, serta ada button keluar. Cukup sekian dari presentasi saya untuk UI UX di wireframe dan mockup. Pembahasan berikutnya yaitu akan dijelaskan oleh ketua. Stop lah nih. Selanjutnya kita langsung saja ke implementasi. Di sini ada halaman login. Semisal kalau si user itu belum punya akun, boleh cek nih? Mulai cok aja. Oke. Ke implementasi di aplikasinya langsung. Dan ini halaman loginnya. Kalau semisal si user itu gak punya akun, dia tinggal daftar aja. Kan sini dapat sebagai Wildan. Emailnya Wildan. Email, passwordnya Wildan 123. Ya, diusahakan si passwordnya juga lebih dari 6 karakter.
dan sudah. Jika sudah, tinggal daftar aja dan tunggu sampai proses selesai. Nah, jika sudah, kita cek dulu di Parsor apakah si data yang sudah kita masukkan tadi masuk. Kita cek di autentikasi. Nah, sudah ada. Jadi saya mendapat sebagai Wildan. Selanjutnya kita langsung login saja. Tiga. Oke. Masuk nomor 3. Nah, sebelum dialihkan ke halaman utama, si pengguna itu disuruh dulu mengisi kuesioner gitu, kayak personalisasi pengalaman Anda. Misalkan di sini si user itu tahu aplikasinya lewat iklan, terus profesinya sebagai mahasiswa, dan topik yang disukainya itu misalkan hutan dan konservasi. Langsung skip. Nah, langsung dialihkan ke halaman utama dan kita cek dulu data yang sudah kita inputkan apakah sudah masuk di Parsor. Cari user yang kita dapatkan tadi dengan nama Wildan. Nah, sudah masuk sini. Selanjutnya kita akan review satu persatu menunya. Yang pertama ada menu sidebar. Di sini tadi sudah dijelasin juga sama sama desainer saya Santi. Kurang lebih fiturnya sama seperti ini. Ini seperti ini. Terus di sini juga ada notifikasi, misalkan ada si berita baru bisa muncul di sini. Ini juga bisa klik langsung ke beritanya langsung. Dan bisa kalian perhatikan di sini itu foto sama judul beritanya itu gak sinkron gitu, karena si API image-nya itu udah kadaluarsa, jadi saya ganti saja memakai image random kayak apa ya namanya itu piscom.picture itu pokoknya. Terus di sini juga si beritanya itu gak nampilin semuanya gitu, karena si API-nya ngebatas cuma 200 karakter saja. Jadi kalau misalkan pengen semuanya harus berbayar dulu. Dan sini misalkan mencari apa ya, pemerintah. Nah, udah ke filter juga, dan si data pencariannya juga masuk ke dalam Parsor juga sama. Kita refresh dulu di sini. Nah, masuk di pemerintah. Selanjutnya kita akan mencoba fitur filter kategori. Misalkan pengen filter kategorinya itu hutan, maka akan muncul tentang kehutanan aja. Ada laut juga, laut yang ada satwa, tadi yang lemot. Nah, selebihnya sama aja sih. Terus di sini ada fitur trending. Sini bisa dibaca juga. Dapat satu. Di sini juga bisa tambahkan di bookmark. Misalkan berita ini juga bisa dibaca ya. Saya akan coba tadi di anak. Nah, kita coba baca. Langsung dialihkan ke web langsung, soalnya si API-nya itu ngebatas cuma 200 karakter yang tadi saya bilang. Jadi saya gunain aja nge-link ke beritanya langsung. Kita coba juga di sini, misalkan kita sudah membaca berita ini bakar lemak, maka berita yang sudah kita baca akan terlihat di profile di fitur yang dibaca. Dan juga statistiknya bakal meningkat, jadi 4 atau naik. Setiap membaca berita itu siswa mendapatkan poin. Sekarang kita uji coba bookmark apakah masuk. 1, 2, 3. Nah, udah masuk di sini juga udah masuk. Tidak menjadi 3. Dan kita cek juga di Parsornya apakah sudah masuk. Kita refresh dulu. Kali ini bookmark.
Nah, ini tadi saya menyimpan tiga berita dan saya itu membaca 4 berita. Story ini masuknya. Nah, saya membaca 4 berita tadi. Juga ada judulnya gini. Apa sih namanya detailnya? Terus kalau misalkan si ininya dihapus, berita sama bookmark sama ininya dihapus, apakah akan hilang juga nih pada suaranya? 1, 2, 3. Nah, tunggu dulu. Nah, ini juga kita hapus si story-nya. Apakah di sini juga pasti kehapus? Nah, udah kehapus otomatis ya. Yang tadinya si bookmark itu menyimpan 3 berita, udah kehapus seperti semula si story-nya juga. Dan selanjutnya ada menu APP aja sih, kayak ini. Nah, udah paling segitu saja. Saya kembalikan kepada moderator Santi. Oke. Terima kasih kepada Arta yang sudah menjelaskan mengenai arsitektur dan aplikasinya. Oke. Baik, pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Neng Anissa, yaitu pengujian sistem, dan hasil pengujian sistemnya akan dipaparkan oleh Jilpa. Oke, mohon maaf ya di sini karena ada kendala. Di sini ada pengujian sistem, ada register. Skenario pengujian sistemnya itu ada pendaftaran akun terdaftar di Firebase out dan otomatis masuk ke dashboard. Terus ada hasil aktualnya, akun berhasil dibuat dan langsung masuk ke dashboard. Terus ada login dengan data valid, masuk ke halaman utama atau dashboard. Berarti hasil aktualnya berhasil masuk ke dashboard. Terus ada login dengan password salah, muncul pesan error, password salah. Terus ada hasil aktualnya, pesan error, password salah muncul. Terus ada bookmark, menyimpan artikel ke daftar saved. Artikel tersimpan di file store, icon berubah, angka save naik. Terus hasil aktualnya ada data tersimpan, icon berubah, save di profil tambah. Terus ada history, membaca artikel, judul artikel muncul di terakhir dibaca di profil, riwayatnya muncul secara real time di halaman profil. Terus ada profil, menghapus riwayat baca, ada riwayat terhapus dari layar dan file store. Hasil aktualnya adalah riwayat berhasil dari tampilan. Terus ada share, mencari berita dengan kata kunci, misalnya ada sampah, menampilkan berita relevan. Terus hasil aktualnya hasil pencarian relevan ditampilkan. Terus ada kategori, memilih kategori hutan atau laut, berita difilter sesuai kategorinya. Konten berubah sesuai dengan kategori, misalnya ada monitor bug. Terus ada logout, keluar dari aplikasi. Hasil yang diharapkannya adalah kembali ke halaman login, sesi Firebase berakhir. Terus hasil aktualnya berhasil logout dan tidak bisa akses dashboard tanpa login. Saya kembali lagi ke moderator. Baik, hasil pengujiannya akan saya serahkan kepada Jilpa. Baik, di sini ada hasil pengujian sistem Ecoscope menggunakan metode black box testing pada perangkat Realme 5 Pro menghasilkan 9 dari 9 skenario pengujian berhasil. Mencakup seluruh fitur utama seperti registrasi, login, bookmark, riwayat baca, pencarian, dan logout. Satu-satunya catatan adalah fitur filter kategori yang masih memiliki minor bug, namun tetap berfungsi sebagaimana mestinya 90% berhasil. Secara keseluruhan, aplikasi telah memenuhi kebutuhan fungsional dan siap digunakan.
Baik, terima kasih. Untuk pembahasan sudah dijelaskan oleh anggota dan ketua dari kelompok 3 dengan itu ekoskop. Pembahasan terakhir yaitu kesimpulan akan dipaparkan oleh Wildan Dwi Sutresno. Oke. Kesimpulan, jadi ekoskop telah berhasil dikembangkan sebagai aplikasi mobile yang menjawab kebutuhan masyarakat akan informasi lingkungan yang edukatif, terstruktur, dan berorientasi solusi. Dengan pendekatan desain eco-friendly, arsitektur MVVM yang modular, serta integrasi Firebase dan REST API, aplikasi ini menyediakan fitur utama seperti berita real time, bookmark, dan riwayat baca yang telah teruji secara fungsional melalui black box testing dengan tingkat keberhasilan 100%. Ekoskop tidak hanya meningkatkan literasi ekologi, tetapi juga mendorong aksi pro lingkungan secara nyata, menjadikannya solusi digital yang relevan, responsif, dan berkelanjutan. Baik, akan diserahkan kepada Santi Rahmawati. Oke, terima kasih. Untuk semua pembahasannya sudah dipaparkan. Cukup sekian presentasi dari kami yaitu kelompok 3 dengan judul aplikasi yaitu ekoskop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah kan gitu? Waalaikumsalam.